Hai, ketemu lagi dengan dua Util. Aku udah util. Biarin aja. Oh, okay. Kan kita dua Util, emang satu lagi udah hempas. Jadi aku lihat di Carlonte. Maaf ya guys, karena aku begadang dan karena aku ya kayak gini lagi males aja, jadi pengen cerita. Dan dia siapa namanya? Sapos. Erika Syarala cantik. Iya benar-benar udah lama ini. Emberan. Nah guys, jadi kita udah lama ya nggak bikin video ya, karena mungkin kita nggak bikin video punya alasan lain. Kita sibuk gitu kan, dia sibuk dengan karirnya, aku sibuk untuk merintis usaha. Nah jadi guys, untuk kali ini kita mau membahas sedikit cerita aku sih, lebih tepatnya. Kau nanya-nanya dong. Oh itu wawancaranya ya. Kau Nah, sekian lama ya kan kita tidak berjumpa dan Tetap aku ya, baru kesini lagi. Dan aku baru kesini lagi dan ternyata dia sudah punya laki langsung 3 sekaligus dan sekarang sudah menjadi janda lagi ya. Lakinya langsung dapat 3 diperebutkan ya kan. Ada yang dapat laki tapi becong. Ada yang punya anak terus perempuannya lagi hamil, habis itu ditinggalin pas udah lahiran. Nah yang satu lagi ganteng banget, ini sempurna. Nah pokoknya cuman baru kenal mau jual tas Gucci. Coba diceritakan untuk yang pertama itu gimana sih ceritanya? Oke, jadi aku cerita pertama sama yang punya anak ini ya. Jadi aku punya pacar orang Depok. Jadi dia itu dosen sekaligus dia kerja juga di bank. Nah, dan kebetulan dia udah punya istri dan punya anak, dan aku nggak tahu ya, mungkin aku yang terlalu bego. Jadi selama kalau misalkan istri lagi hamil kan ternyata kan nggak boleh berhubungan ya kan, seperti itu. Jadi memang akunya itu menjadi korban gitu, korban kesangean dia gitu kan, korban kesangean dia gitu kan. Sehingga dia jadiin aku pacarnya. Di sisi lain ternyata dia punya niat untuk meluapkan hawa nafsu dia selama menunggu proses kehamilan atau persalinan istrinya, menunggu itulah gitu. Nah terus ya menjalanin gitu kan. Terus ya udah akhirnya istrinya lahiran, udah punya anak, terus dia udah jarang main ke apartemen aku, nemuin aku segala macam. Ya udah putus gitu kan, gak ada kabar. Aku deket dong. Jadi yang kedua itu aku deket sama orang properti. Jadi orang properti ini itu tinggal di apartemen ini juga. So ganteng banget, tipe aku juga, dan dia single bukan menikah. Tapi ya itu, dia itu apa ya, pengen aku itu merubah aku dari segi penampilan segala macam gitu, lebih manly, lebih menter apa ya. Aku kan nggak bisa seperti itu ya, dan aku menjauh dong, akhirnya putus. Nah ketiga aku dapat pacar juga gitu, kerja honor, terus habis itu dia juga punya usaha kecil-kecilan, tapi itu dia ternyata dia bencong. Ya Allah, aku menyesal. Aku merasa terkotori. Dan setelah aku tahu dia bencong ya kan, jadi bencong juga, mana mungkin sih bencong sama bencong lesbi dong kan. Nah terus akhirnya aku merasa nyesel, pantesan gitu gerak-geriknya tuh mencurigakan bahwasannya dia tuh sama kayak aku, bencong juga. Tapi dia bilang kalau dia tuh lakiannya gitu. Jadi ya udah akhirnya ketahuan lagi gitu, lost kontak gitu kan. Terus abis itu gak ada kabar. Dan jujur aku gak tahu ya, dari mereka 3 ini aku dari yang kalau yang ketiga terakhir ini sih aku nggak menyesal, nggak terlalu terfikirkan atau galau segala macam, tapi merasa menyesal aja pernah bareng sama dia gitu. Ternyata dia bencong juga gitu kan. Kalau yang kedua yang orang properti, sumpah aku tuh kangen dia. Tapi dia udah marah banget. Aku pernah ketemu di bawah sama dia, bahkan dia
sepertinya benci banget sama aku. Negur aku aja enggak, langsung buang muka. Dan yang pertama yang punya istri itu, aku kan bikin story di Instagram galau-galau kayak gitu. Terus dia komen, semangat katanya, jangan pernah putus asa. Jadi kayak support aku gitu, padahal dia mantan. So aku jadi baper gitu, ya Allah, kenapa sih nasib aku seperti ini? Aku mau bunuh diri aja, ya Allah. Menurut kalian guys, apa yang harus aku lakuin? Aku gak kuat lagi hidup di dunia ini. Sudah mbak. Itu doang aku cerita biar supaya mereka nonton bahwasanya aku adalah bencong yang tersakiti. Kenapa sih cerita di ayo aku nanya gitu, kenapa sih, kan lu tahu kan, jadi lu kan tahu banget ya maksudnya gue seperti apa gitu kan. Menurut Anda gitu mbak, kenapa sih gue nggak laku gitu mbak? Sebenarnya bukan nggak laku, tapi apa ya, kalau aku kan maksudnya kenapa sih rambut tuh kok kayak nggak enak banget gitu. Kalau aku kan maksudnya nggak milih-milih, jadi yang ada, yang sayang ya udah gitu. Kalau dia kan, kalau bukan kelasnya dia kan nggak mau, jadi bencongnya kelas VVIP, so cantik yang penghasilannya minimal 20 juta per bulan. Kalau nggak gitu dihempaskan. Iya, jadi gini guys, aku sih sebenarnya nggak pemilih, tapi namanya aku juga berkarir dan aku punya penghasilan, so memang rata-rata dari mantan-mantan aku itu memang nggak pernah ada di atas aku derajatnya gitu kan. Gimana? Derajatnya nggak pernah di atas aku, so aku nggak pernah masalah, yang penting dia sayang sama aku gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka bisa sayang, bisa bisa ngasih perhatian lebih sama aku, apalah arti sebuah uang buat aku gitu kan. Bahkan mereka minta apapun kadang aku suka beliin gitu, tapi aku disakitin seperti ini rasanya, ya ampun, lo modal tampang juga pas-pasan mau nyakitin perempuan kayak gue kayak gini, ya ampun, nggak mirror gitu kan mbak. Nggak mirror, masa nggak ngaca. Nah jadi mbak, menurut Anda gitu kan, apa gue mau mengakhiri hidup gue gitu mbak, karena lu gitu ya kan, status gue galau-galaunya seperti apa. Ya nggak apa-apa sih mbak, tapi copot dulu tuh berlian-berlian baru bunuh diri ya. Jadi kata mereka banyak deketin cowok-cowok itu karena ini apa namanya, emas gue berkibar. Bukan lagi, ini kan baru emas yang di leher, belum yang disimpan ya kan, belum jaminan-jaminan orang-orang itu di berangkas. Emas apa, terus ini Eke lagi tidur, tok 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 tok, nih nitip motor sapose, motor sitaan. Terus jadi gimana itu motor itu ceritanya bisa disita tuh gimana? Jadi aku mau cerita juga, jadi aku punya motor ya, jadi aku ceritanya bahas motor, jadi aku mau bahas sedikit. Jadi motor itu yang dibilang dia maksudnya itu motor nasabah aku, yang dimana mereka nggak bisa bayar pinjaman yang mereka pinjam sama aku. Jadi aku orangnya itu atau nasabah itu kabur gitu. Mereka kabur, nggak ada kabar di mana segala macam. Ya secara gitu aku linknya banyak, akhirnya Tuhan memberikan jalan sehingga aku dapatlah nomor mereka. Aku jebak mereka di salah satu mall di Jakarta. Aku turun dari mobil, ngumpet, terus dia udah di depan aku, langsung aku turun, langsung aku tepuk tangan. Bagus ya, Anda selama ini kabur dan ngumpet di belakang saya, terus dia shock, kaget, langsung aku maki-maki, aku kasar-kasarin, ada security-nya juga gua maki-maki, akhirnya dibawalah ke ruangan ini ya kan, ruangan security-nya, dijelaskan semuanya di meja hijau gitu kan. Terus akhirnya
si peminjam ini atau nasabah aku tuh, aku bilang, yaudah kalau lo nggak bisa bayar, lo sini barang lo yang bisa buat tahan. Akhirnya motornya dikasihnya, dan hampir sebulan lebih deh motornya udah sama aku gitu loh guys. So buat kalian cowok-cowok yang ada di sini yang nonton, buat kalian misalkan kalian sudah punya wajah yang mungkin good looking gitu kan, kalau kalian pengen mungkin tinggal atau misalkan pengen kebutuhan yang mungkin kalian inginkan tapi kalian nggak mampu, datang ke aku aja. Kalian cukup sayang sama aku, pasti aku peduli. Oke guys, cerita ini untuk pembahasan ataupun yang aku mau kasih ke kalian share itu tadi hanya memang cerita yang memang aku spontan, nggak bikin rencana atau di edit segala macam. Ini murni hasil dan perasaan aku untuk mantan aku yang aku sayang, yang aku benci. Kalian harus paham ya bahwasannya gak cukup untuk punya muka ibaratnya ganteng tapi gak punya uang gitu kan. So kalau misalnya ganteng gak punya uang, attitude-nya dijaga gitu. Jadi kasih perhatian lebih sama akunya, paham gitu. Oke, aku Lianti Karlonte pamit undur diri di channel YouTube-nya Erika Syamcha. Kamar Bencong. Oke, Kamar Bencong pamit undur diri. Aku Lianti dan kamu Erika Syamcha. Dah.